Ya, sekarang kita akan bahas tentang pendefinisian dari fungsi yang namanya logaritma. Nah, apa sih motivasinya kita mendefinisikan itu? Nah, motivasinya mungkin kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini, misalkan saya punya seperti ini. Nah, ini sama dengan 2 pangkat X gitu ya, dimana ini 1. Ya, kemudian ketika di sini ini 1 juga, maka kita punya di situ 2 gitu ya. Tuh, kini dirapikan dulu. Ini 1, ini 2, seperti itu. Nah, apa sih yang mendasari kita mendefinisikan fungsi ini? Kalau misalnya, nah sekarang kalau saya tarik garis nih di atas seperti ini, misalkan saya punya di sini 5, di sini misalkan ditarik di sini A. Nah, yang jadi pertanyaan, titik merah ini titik berapa koma berapa koma 5 gitu ya. Artinya nanti kita akan punya pertanyaan seperti ini. 2 pangkat A sama dengan 5. A-nya berapa sih? Seperti itu. Nah, ternyata kita nanti bisa melihat ini sebagai nanti lihat dari inverse dari fungsi yang lain. Nah, jadi dari situ misalnya, nah di sini untuk kita memiliki A-nya lebih besar 0 gitu ya. Nah, lebih jauhnya nanti kita lihat untuk A-nya lebih besar dari 1. Nah, apa yang akan kita punya yaitu nanti kalau A-nya lebih besar dari 1 gitu ya. Nah, di sini kalau saya punya seperti ini X, di sini Y, di sininya Y sama dengan A pangkat X, kemudian di sini 1, kemudian nah di sini nanti mungkin kita akan buat 1 gitu ya. Dan saya tarik garis biru. Di sini ini adalah Y sama dengan X. Kemudian nanti hasil pencerminannya itu adalah, nah inilah nanti yang jadi kita sebut sebagai inverse dari A pangkat X. Atau apa di sini? Kita definisikan dia sebagai A log X. Seperti itu. Atau nanti jadi inverse-nya karena dia hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti dia akan tersebut sebagai inverse secara tidak langsung. Begitu. Nah, di sini nanti kita akan punya juga jadinya kita akan punya pendefinisian baru yaitu A log X misalkan gitu ya. Nanti kita akan punya pendefinisian. Dengan demikian kita bisa mendefinisikan fungsi logaritma. Untuk misalkan kalau kita punya A lebih besar dari 0, maka kita nanti akan punya A log X ini sama dengan misalkan kita sebut B, dia jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat B gitu. Nah, di sini apa nanti yang akan kita ketahui yaitu kita nanti akan mengetahui pastinya ini menyebabkan X kita harus lebih besar dari 0 gitu ya. Ya, ini menyebabkan X kita juga harus lebih besar dari 0. Nah, selain bentuk-bentuk A log X nanti yang disebut dengan atau logaritma dengan basis bilangan A gitu ya. Nah, nanti di sini kita basis kita sama seperti bentuk pangkat, di sini kita sebut basis A-nya. Nah, ini ya, basis. Nah, kita juga bisa nanti misalnya nggak ditulis basisnya. Misalnya nanti ditulisnya hanya dalam bentuk misalnya log X ini sama dengan B. Ini artinya X sama dengan 10 pangkat B. Atau nanti bisa juga sering juga ada yang nyebutnya ln. Bukan log lagi tapi ln atau logaritma natural. Dan X ini sama dengan B. Ini artinya adalah X sama dengan E pangkat B. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan apa sih E-nya? E-nya ini adalah kita sebut nanti Euler number gitu ya. Number atau bilangan Euler. Nah, berapa nilainya? Nah, nilainya ini adalah 2,718 sekian sekian sekian.
Nah, mungkin kalian bisa cari nanti atau kita bisa lihat nanti pelajari bilangan reguler ini bagaimana cara mencarinya dengan menggunakan kalkulus. Karena bilangan ini lebih sering digunakan ketika kita sudah mempelajari kalkulus. Ya, sekian dulu videonya dalam pendefinisian logaritma. Untuk sifat-sifatnya kita akan lihat di video lainnya. Sekian dan terima kasih.